Selamat pagi Sobat Sehat. Kembali lagi di Sersan, sharing santai di podcast RSTDS. Pilihan tepat Menuju untuk sehat. sehat. Perkenalkan, saya Sela Riza selaku host podcast pada episode kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tema tentang latihan pasca mengalami patah tulang. Tentunya saya tidak sendiri, saya didampingi oleh narasumber yang luar biasa hebat. Beliau adalah Dr. Gatot Sudarwanto, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Sehat dokter? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Baik Sobat Sehat, mengingatkan kembali untuk tetap stay tune di YouTube channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Baik Sobat Sehat, patah tulang umumnya terjadi karena cedera atau kecelakaan. Baik jatuh, kecelakaan dari kendaraan bermotor, atau cedera olahraga adalah beberapa peristiwa yang menyebabkan kondisi ini. Setelah mengalami dan melakukan pemeriksaan medis, penderita patah tulang kaki perlu melakukan latihan dan rehabilitasi untuk memudahkan mobilitas. Bukan gitu dokter? Iya pasti. Baik dokter. Pertanyaan pertama ini dokter. Wah, Apa ya, ya. tujuan latihan untuk rehabilitasi pada patah tulang? Ya oke, jadi Oke. kalau pada pasien patah tulang itu goal yang utamanya dia adalah bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala ya sebelum dia patah tulang. Tapi ada tahapan-tahapan di situ. Yang pertama tujuannya adalah yang supaya dia tidak nyeri. Ya, tidak nyeri, kemudian dia mengembalikan kekuatan ototnya, ya. Kemudian ada melatih gerakannya. Kemudian yang terakhir goal achieve-nya adalah dia supaya bisa kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala. Baik dokter. Yang kedua ini dokter, kapan boleh melakukan rehabilitasi atau latihan dokter? Kalau latihan itu harusnya sesegera mungkin ya. Jadi kalau memang eh, ada tahapan-tahapan penanganan pada patah tulang, tapi latihan itu bisa dilakukan sesegera mungkin. Sesuai protokolnya itu memang ada tahapan-tahapannya. Misalkan pada tahap pertama, ini baru cedera ya diistirahatkan dong ya. Istirahatkan dulu ya sekitar 0 sampai 2 minggu lah itu kita istirahatkan, tapi sudah boleh memulai latihan di situ. Kalau memang patahnya dia itu ada penanganan, biasanya kan dilakukan orif atau di pen atau di gips saja ya. Nah, itu ada bagian-bagian kan yang terbebas itu. Nah, itu kita bisa lakukan latihan di situ, entah itu latihan isometrik ya. Kemudian latihan luas gerak sendinya ya. Terus kemudian tetap melakukan aktivitas selain anggota yang terinfek. Jadi misalkan begini, ini yang patah di pergelangannya, ya pergelangan, ya di gips sampai sini, ya kan. Nah ini bahu ini kan enggak, siku ini kan Bisa enggak masalah, ya. Bahu kan enggak masalah. Nah jadi jangan sampai yang patah di pergelangan, kemudian bahunya dia juga ikut mengikuti. kaku, ya. Bahunya dia juga ikut kaku. Nah itu akan menimbulkan komplikasi berikutnya. Jadi PR-nya jadi nambah, yang harusnya kita hanya treat pada pergelangannya saja, jari, siku, bahunya dia juga terkena. Itu Mbak. Jadi boleh itu 0 sampai 2 minggu ya kita sudah mulai untuk latihan ya. Nah, kemudian berikutnya dari 2 minggu sampai 4 minggu kita sudah mulai untuk latihan gerak ya, sesuai toleransinya ya. Latihan penguatan ototnya ya dengan cara latihan isometrik ya. Kalau belum bisa latihan yang apa namanya? Isotonik yang biasa tanpa beban itu luas gerak sendi, kita pakai isometrik dulu. Jadi isometrik itu mengkontraksikan otot tanpa melakukan pergerakan sendi. Kalau misalkan ini kita mau ngelatih misalkan pada siku ya, biasanya kita bisa di pergelangan ya kita lakukan meremas saja ya, jari-jarinya masih boleh digerakkan, kita kontraksikan otot-otot yang di extensor ataupun flexor wrist ya itu. Terus kemudian setelah itu eh, ini kan tadi tangan ya kalau di kaki boleh dan dipamping, kan kita mau Iya, anggota gerak bawah ya, nah, dipamping, kemudian
dikontraksikan dengan cara mungkin kita nginjek aja, nekan-nekan ke tanah ya. Nah, itu dengan itu dia akan melakukan kontraksi otot. Intinya ada kontraksi otot tanpa menggerakkan persendian. Nah, terus setelah itu mulai dari 4 minggu, 2 minggu itu sudah mulai boleh loh ya. Boleh. Tapi dia hanya ujung jari, tip-toe aja. Nggak boleh sampai apa namanya membebani ke bagian yang cedera. Jadi nggak boleh pembebanan, non weight bearing jadi. Nah, setelah 4 minggu baru kita mulai parsial ya. Kita mulai parsial. Nah, itu dia mulai dari 25%, kemudian mulai dari ke 50, terus 75 sampai 100 itu biasanya setelah dia sekitar 12 minggu atau 3 bulan ke atas. Itu sudah pada fase penyembuhan gitu, Mbak. Ya. Karena dokter kalau nggak dibiasakan melakukan latihan dari awal biasanya kaku ya dokter. Ya, Akhirnya sebadan ini nggak bisa gerak. ya, tujuannya sebenarnya kan tadi sudah saya sebutkan untuk Iya, bisa dokter. kembali ke aktivitas. Nah, kalau misalkan eh, tidak dilakukan itu, maka muncul komplikasi dong. Muncul komplikasi yang sering pada patah tulang ya antaranya adalah stiff. Itu di awal-awal kalau sudah lewat dari 2 bulan bisa jadi kontraktur. Nah, itu nambah PR lagi nanti bagi teman-teman sejawat di rehabilitasi medik maupun di fisioterapi itu. Baik, dokter. Pertanyaan ketiga dokter, kapan diperbolehkan menapakkan kaki atau latihan berjalan? Nah, itu tadi. Jadi menapakkan kaki prinsipnya kita mulai dari beban yang paling ringan ya. Jadi misalkan kaki yang ini secara umum ya, karena di bagian yang patah itu kan bisa saja ada tulang paha atas atau Iya, tulang femur, tulang tibia kan gitu, ankle ataupun calcaneus kan gitu ya. Nah, bertahap pada prinsipnya kita mulainya latihan itu mulai dari 25% weight bearing ya. Cara ngukurnya gimana? Misalkan Mbak Sheila ini patah. patah ya. Beratnya berapa? 65. 65, anggap aja 65. Kemudian kalau 50% berarti separuhnya kan ya. Mulai dari 25%, berarti seperempat dari berat badannya. Kita tekan ketimbangan pada kaki yang affected, yang kena ya. Kemudian sejumlah 25% itu. Nah, jadi nanti mulai berjalannya dikira-kira penekanannya sebesar itu. Nah, gitu. Itu terus habis itu dinaikkan secara bertahap sampai nanti dia setelah 12 minggu diharapkan sudah bisa full weight bearing. Ya, karena setelah 12 minggu up itu sudah fase proses penyembuhan tulang mulai sempurna, meskipun dari 1,5 bulan atau 6 minggu itu sudah mulai menyambung ya, sudah terbentuk kalus gitu. Terus pertanyaan keempat dokter, bagaimana dan kapan penggunaan alat bantu jalan? Nah, jadi gini, alat bantu jalan itu kan biasanya kita kalau yang kita sering pakai kalau misalkan pada anggota gerak bawah kan crutches ya, krek ya, Iya. kemudian ada walker. Iya. Ya, kemudian kalau nggak bisa lagi patah dua-duanya ya pakai kursi roda kan gitu ya. Udah. Nah, kalau dia krek seperti schedule di awal, timeline dari proses penyembuhan, kita mulai dari awal. Kalau patah kaki, tangannya masih bisa, misalkan nggak ada cedera atau apa, tangannya masih bisa, boleh langsung dipakai. Setelah dioperasi pulang, jalan dengan menggunakan krek atau dengan walker, ya, tanpa menyentuh tanah, ya kan, non weight bearing, ya, kaki yang terdampak tanpa menyentuh tanah. Nah, penggunaan krek sendiri itu ada beberapa metode. Jadi ada istilahnya cara-cara berjalan ya, cara-cara berjalan gitu ya. Ada yang kalau biasanya kalau pada non weight bearing kita pakai 2 point gate, jadi lompat ya, setengah lompat setengah hopping. Nah, nanti kalau dia sudah mulai menginjakkan dia pakai 3 point gate gitu ya. Ada swing to, ada swing through. Nah, sama di walker juga seperti itu. Intinya kapan mulai menapak ya itu pada saat fase sekitar sudah di atas 4 mingguan itu. Baik dokter. Tadi kan menapakkan kaki. Sekarang dokter pertanyaannya kapan diperbolehkan waktu yang tepat tanpa alat bantu? Ya sudah ada indikasi bahwa dia proses healing dong. Setidaknya mulai dari 12 minggu.
Nah, mulai dari 12 minggu. Tapi ini semua kan tergantung ya. Nah, di kita biasanya di kita kulturnya itu kan nanti takut patah lagi Iya, ya kan benar. gitu, takut patah lagi. Nah, ada indikator-indikator dia bisa full weight bearing. Kalau dia sudah mulai terbentuk kalus, kemudian kekuatan ototnya sudah memenuhi, dia ambulasinya, mobilisasinya, jalannya sudah mulai benar, keseimbangannya baik, silahkan mau weight bearing, mau full weight bearing, jadi napak sempurna silahkan. Boleh. Ya, tapi itu bisa molor lah karena kan tadi nanti takut akhirnya proses penyembuhan yang harusnya kita harapkan itu 3 bulan ke atas sampai 6 bulan itu dia sudah bisa baik sempurna, bisa molor lebih dari itu, bisa sampai setahun, belum Karena nanti takut mungkin ya ya. karena takut belum komplikasinya, Iya. nanti dia ada kontraktur dan lain-lain sebagainya. Itu Mbak. Apa parameter sembuh menurut dokter sebagai rehabilitasi medik? Enggak, kalau sebagai orang rehab ya kita enggak ngomong kosmetik ya. Yang penting fungsi. Kalau kakinya meskipun ada ini, yang penting dia bisa jalan. Ya. Oh begitu dokter. Sembuh dia kan bisa jalan. Tapi ada indikator-indikator lain ya kan. Gimana kekuatan ototnya? Apakah sudah sekitar 80% lebih atau lebih dibandingkan sebelah kiri? Ini sebelah yang sisi yang sehat ya. Kemudian dari secara radiologis ya, apakah dia sudah ada penyambungan tulang kan gitu ya. Terus kemudian dari sisi keseimbangannya dia udah bagus, dari sisi mobilisasinya dia sudah eh, lebih banyak bisa bergerak gitu ya. Itu bisa dikatakan sembuh. Kalau secara rehab yang penting tujuannya kita punya kaki kan untuk mobilisasi, untuk berjalan ya sudah. Kalau dia sudah boleh berjalan ya bisa dikatakan sembuh gitu. Untuk waktunya juga bermacam-macam. Ya bermacam-macam waktunya ya, tergantung pasiennya, tergantung tingkat keparahannya. Kalau misalkan dia eh, frakturnya komunitif yang hancur misalkan ya tentunya akan memakan waktu lebih lama karena fragmentasi tulangnya kan banyak sehingga proses nyembuhnya kan juga Yang kedua bisa juga karena pengaruh usia. Kalau dia usia osteoporosis ya itu kan berpengaruh juga pada pasien itu ya. Proses penyembuhan pada tulangnya itu berpengaruh. Kemudian bagaimana dengan mobilisasi pasien sebelumnya? Nah, misalkan dia patah, tapi sebelumnya eh, memang tidak mobile, ada terganggu di kakinya, misalkan dengan ketambahan mungkin ada penyakit lain, misalkan polio atau apa, dan pasti itu akan menyebabkan penyembuhannya jadi tidak sempurna, lebih lama, iya gitu. Dokter, pertanyaan terakhir dokter, apa saja pengaruh pada proses penyembuhan? Yang berpengaruh. Yang berpengaruh Yang berpengaruh banyak. Jadi yang pertama adalah usia, ya. Usia itu kita tidak memungkiri kalau anak yang masih muda, kemudian dia anak-anak ya itu jauh lebih cepat dibandingkan pada usia tua kan fase-fase pertumbuhan tulangnya dia masih bagus ya. Kemudian ada penyakit-penyakit penyerta, misalkan osteoporosis itu tadi ya. Kemudian obesitas. Kalau anggota gerak bawah itu biasanya obesitasnya itu pengaruh karena dulu waktu dia normalnya aja belum patah, berdiri aja susah. Nah, apalagi setelah patah tulang bebannya berat ya. Ya, terus kemudian perawatannya bagaimana, treatment di awalnya bagaimana ya. Apakah dia sudah mendapatkan perawatan yang tepat ya. Itu juga berpengaruh ya. Kemudian perlu juga nutrisi dan latihannya. Yang penting itu di situ. Setelah tindakan definitif, operasi ataupun pemasangan gips, nah setelah itu latihan dan perawatan selanjutnya itu yang paling penting. Karena itu yang menentukan muncul atau tidaknya komplikasi. Gitu. Adakah makanan atau nutrisi yang dapat menambah? Biasanya kalau misalkan pasca patah tulang ya kita pemberian obat-obatan kalsium ya. Kalau di makanan ya makanan-makanan yang banyak di kalsium itu ya dan protein tentunya ya karena ototnya kan pasti mengecil. Nah itu ya bisa pada telur, kemudian ikan, kemudian daging ya, terus kemudian ini ya apa namanya kedelai atau sayur-sayurannya kacang-kacangan itu juga banyak mengandung protein dan kalsium yang tinggi yang mensupport untuk proses penyembuhannya itu. Sudah selesai nih dokter. Ya, oke. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan ke Sobat Sehat? Oke, jadi Sobat Sehat semua,
eh, apabila sobat sehat mengalami atau menderita kejadian dari patah tulang, terutama anggota gerak bawah, maka sebaiknya segera konsulkan ke rumah sakit ataupun dokter terdekat Anda, terus kemudian kita segera mulai untuk melakukan latihan dan meminimalisir komplikasi dari patah tulang itu sendiri. Ya, mungkin itu aja. Tetap semangat menjalani latihan ya. Tahan nyerinya sedikit ya, jadi kita bersakit-sakit dahulu tapi bisa lebih Lalu baik nanti cepat. kemudian ya bisa lebih cepat. Terima kasih, itu aja Mbak Oke, Janet. dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih atas waktunya. Ya, Terima sama-sama. kasih atas informasi yang diberikan. Sobat sehat, demikian podcast kita hari ini. Semoga informasi yang kita berikan dapat memberikan manfaat kepada sobat sehat. Kami pamit undur diri. Saya Sela Riza beserta Saya Dr. Gatot Sudarmanto, SPKFR. mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. RSTDS, Pilihan tepat menuju sehat.